Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariatus Solihah, NIM 20111002787 dari kelas MA. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester saya, mata kuliah kepemimpinan. Dan selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dwi Agung Nugroho Arianto, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah kepemimpinan yang selalu membimbing dan mengarahkan kami. Soal yang pertama mengenai pembahasan kepemimpinan. Menurut Faizal Rifai, Dedi Mulyadi 2011, definisi kepemimpinan secara luas meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan organisasi, memperbaiki kelompok dan budayanya. Oleh karena itu, kepemimpinan pada hakikatnya adalah yang pertama adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh dari pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Yang kedua adalah seni mempengaruhi dan mengarahkan orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan, kehormatan, dan kerjasama yang bersemangat dalam mencapai tujuan bersama. Selanjutnya adalah kemampuan untuk mempengaruhi, memberi inspirasi, dan menggerakkan tindakan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Yang keempat, melibatkan 3 hal, yaitu pemimpin, pengikut, dan situasi tertentu. Yang kelima adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan. Menurut Yol 2015 mendefinisikan kepemimpinan yang dianggap cukup mewakili definisi kepemimpinan yang dianggap cukup mempengaruhi definisi kepemimpinan selama 1/4 abad, yakni sebagai berikut. Yang pertama, kepemimpinan adalah perilaku dari seseorang individu yang memimpin aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang ingin dicapai bersama. Kedua, kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi yang dijalankan dalam situasi tertentu, serta diarahkan melalui proses komunikasi ke arah pencapaian satu atau beberapa tujuan tertentu. Yang ketiga, kepemimpinan adalah pembentukan awal serta pemeliharaan struktur dalam harapan dan interaksi. Selanjutnya adalah kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasi ke arah pencapaian. Soal yang kedua adalah perbedaan dari pemimpin dan bos. Bos diartikan sebagai orang yang memberi perintah dengan cara mendominasi, sedangkan pemimpin diartikan sebagai seseorang yang bertindak mempengaruhi orang untuk mewujudkan visi misi suatu organisasi. Yang kedua, semua orang bisa menjadi bos asalkan punya kekayaan. Berbeda dengan pemimpin. Pemimpin hanya seseorang tertentu karena dia dipilih melalui seleksi. Perbedaan yang ketiga adalah bos menekan karyawan atau bawahannya untuk memenuhi ekspektasinya, sedangkan pemimpin mengarahkan, memotivasi untuk mengikuti tauladan. Selanjutnya adalah bos memanfaatkan orang, sedangkan pemimpin membangun karakter orang agar bisa maju melalui berbagai pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing. Seluruh lapisan yang bekerja semestinya
diperdayakan dengan baik agar merasa nyaman dan ada feedback. Selanjutnya adalah seorang pemimpin akan selalu mengajak rekan dan bawahannya untuk berkembang dan bertumbuh melalui tantangan ataupun skill dalam pekerjaan. Bukan menjadi atasan yang asal menyuruh dan terima beres dalam masing-masing pekerjaan dan tanggung jawab yang diberikan. Selanjutnya, bos suka memerintah. Pemimpin mendengarkan dan menanggapi orang. Karakter seorang bos memang lebih cenderung memerintah. Hal ini dikarenakan seorang bos menganggap karyawan atau bawahannya sebagai personal yang wajib mendengarkan dan wajib mematuhi apa yang telah terjadi dan keputusannya harus diikuti. Namun berbeda dengan seorang pemimpin senang memerintah. Karakter seorang pemimpin tak jauh lebih dari kebiasaan menasihati, diskusi, dan memberikan feedback untuk karyawan atau bawahannya. Bos fokus pada hasil, sedangkan pemimpin fokus pada proses, di mana seorang pemimpin yang hebat adalah ia yang mampu membawa orang lain sampai ke tujuan yang mereka inginkan. Selanjutnya, perbedaan bos tidak peduli akan masalah tantangan yang dihadapi oleh bawahan atau atasannya ataupun karyawannya. Berbeda dengan pemimpin. Dia itu berfokus dan cenderung mengatur dan selalu maju ke garden terdepan untuk merangkul para karyawan atau bawahannya untuk sebagai wujud bahwa dia itu bisa melindungi dan mampu menggerakkan dan bertanggung jawab untuk semuanya. Soal yang ketiga adalah konsep dan fungsi kepemimpinan. Konsep dan kepemimpinan secara operasional dapat dibedakan menjadi 5 fungsi pokok kepemimpinan, yaitu yang pertama adalah fungsi instruksi. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bila mana, dan di mana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif. Kepemimpinan yang efektif memerlukan kemampuan untuk menggerakkan dan memotivasi orang lain agar mau melaksanakan perintah. Fungsi yang kedua adalah fungsi konsultasi. Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Pada tahap pertama dalam usaha menetapkan keputusan, pemimpin kerap kali memerlukan bahan pertimbangan yang mengharuskan berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya, yang dinilai mempunyai berbagai bahan informasi yang diperlukan dalam menetapkan keputusannya. Tahap berikutnya konsultasi dari pimpinan pada orang-orang yang dipimpin dapat dilakukan setelah keputusan ditetapkan dan sedang dalam pelaksanaan konsultasi. Konsultasi itu dimaksudkan untuk memperoleh masukan berupa umpan balik atau feedback untuk memperbaiki dan mengevaluasi serta menyempurnakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Dengan menjalankan fungsi konsultatif, dapat diharapkan keputusan-keputusan pimpinan akan mendapatkan dukungan
yang lebih mudah menginstruksi sikapnya, karakteristiknya, sehingga pemimpin berlangsung efektif. Selanjutnya adalah fungsi partisipasi. Dalam menjalankan fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan, mengambil keputusan, maupun dalam melaksanakan tugasnya atau tanggung jawabnya. Partisipasi tidak berarti beban ataupun bebas berbuat semaunya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah, berupa kerjasama, kolaborasi, dan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain. Keikutsertaan pimpinan harus tetap dalam fungsi sebagai pemimpin dan bukan pelaksana. Fungsi selanjutnya adalah fungsi delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang, membuat atau menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pimpinan. Fungsi delegasi pada dasarnya berarti kepercayaan. Orang-orang penerima delegasi ini harus diyakini merupakan pembantu pemimpin yang memiliki kesamaan prinsip, visi misi, persepsi, dan aspirasi. Fungsi selanjutnya adalah fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian bermaksud untuk kepemimpinan yang sukses atau efektif, yaitu mampu mengatur aktivitas keanggotaannya secara terarah dan terkontrol dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal dan optimal. Fungsi selanjutnya adalah fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian ini dapat diwujudkan melalui kegiatan berupa bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Soal yang keempat mengenai teori-teori kepemimpinan. Teori yang pertama yaitu teori sifat. Teori yang berusaha untuk mengidentifikasikan karakter-karakter khas berupa fisik, mental, kepribadian yang diasosiasikan dengan keberhasilan kepemimpinan. Teori ini menekankan pada atribut-atribut pribadi daripada pemimpin. Dasar-dasar teori ini adalah asumsi bahwa beberapa orang merupakan pemimpin alamiah dan dianugerahi beberapa ciri yang tidak dipunyai orang lain, seperti energi yang tiada habis-habisnya, intuisi yang mendalam, pandangan masa depan yang luar biasa, dan kekuatan persuasif. Yang selanjutnya adalah teori kepemimpinan ini menyatakan bahwa keberhasilan manajerial disebabkan oleh dimilikinya kemampuan luar biasa dari seorang pemimpin. Intelijensia Ralph Stockdale 1992 mengemukakan bahwa para pemimpin lebih pintar daripada pengikut-pengikutnya. Sebagai contoh, seorang pemimpin dengan IQ yang cukup tinggi berusaha untuk mengharu suatu kelompok yang anggotanya memiliki IQ rata-rata, kemungkinan akan mengerti mengapa anggota-anggotanya tidak memahami apa yang ia jelaskan. B. Kepribadian. Beberapa hasil penelitian menyeratkan bahwa sifat seperti kesiangan, keaslian, integritas pribadi, dan percaya diri diasosiasikan dengan kepemimpinan yang efektif. C. Karakteristik fisik. Studi mengenal hubungan antara kepemimpinan yang efektif dan karakteristik fisik seperti usia, tinggi badan, berat badan, dan penampilan membeberkan hasil-hasil yang bertolak belakang.
Teori kepribadian perilaku di akhir tahun 1940-an, para peneliti mulai mengeksplorasi pemikiran bahwa bagaimana perilaku seseorang dapat menentukan keefektifan kepemimpinan seorang, dan mereka menemukan sifat-sifat mereka, meneliti pengaruhnya pada prestasi dan kepuasan dari pengikut-pengikutnya. Studi pada University of Michigan telaah kepemimpinan yang dilakukan pada pusat riset Universitas Michigan dengan sasaran melokalisasikan karakteristik pribadi kepemimpinan yang tampaknya dikaitkan dengan ukuran keefektifan kinerja. Melalui penelitian mengidentifikasikan dua gaya kepemimpinan yang berbeda disebut sebagai job contract yang berorientasi pada pekerjaan dan employee at contract yang berorientasi pada karyawan. Pemimpin yang job contract, pemimpin yang berorientasi pada tugas penerapan pengawasan ketat, sehingga bawahan melakukan tugasnya dengan menggunakan prosedur yang telah ditentukan. Pemimpin mengandalkan kekuatan paksaan, imbalan, dan hukuman untuk mempengaruhi sifat-sifat dan prestasi pengikutnya. Perhatikan pada orang terlihat sebagai suatu hal mewah yang tidak dapat dipenuhi oleh pemimpin. Dua pemimpin yang berpusat pada bawahan mendelegasikan pengambilan keputusan pada bawahan dan membantu pengikutnya dalam menemukan kebutuhan dengan cara lingkungan kerja yang suportif. Kepemimpinan berpusat pada karyawan memiliki perhatian terhadap kemajuan, pertumbuhan, dan prestasi pribadi. Menciptakan pengikutnya, tindakan-tindakan tim ini diasumsikan dapat memajukan pembentukan dan perkembangan suatu kelompok. Studi dari Ohio State University di antara beberapa program penelitian kepemimpinan terbentuk setelah Perang Dunia II. Satu yang paling signifikan adalah penelitian yang dipimpin oleh Fleischmann dan rekan-rekannya di Ohio State University. Program ini menghasilkan perkembangan teori-teori dua faktor dan kepemimpinan. Suatu seri penelitian mengisolasikan dua faktor kepemimpinan, yaitu membentuk struktur dan konsideransi. Membentuk struktur melibatkan perilaku di mana pemimpin mengorganisasikan dan mengidentifikasikan hubungan-hubungan di dalam kelompok, cenderung membangun pola dan saluran komunikasi yang jelas dan menjelaskan cara-cara mengerjakan tugas yang baik dan benar yang efektif. Pemimpin yang memiliki kecenderungan membentuk struktur yang tinggi akan berorientasi pada tujuan dan hasil. Konsideransi melibatkan perilaku yang menunjukkan persahabatan, saling percaya, menghargai, kehangatan, dan komunikasi antara pemimpin dan bawahannya. Pemimpin yang memiliki konsideransi tinggi menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka dan partisipasi. Yang ketiga adalah teori kepemimpinan situasional. Merupakan suatu pendekatan terhadap kepemimpinan yang menyatakan bahwa kepemimpinan memahami perilakunya, sifat-sifat bawahannya, dan situasi sebelumnya menggunakan suatu gaya kepemimpinan tertentu.
Pendekatan ini menisyaratkan pemimpin untuk memiliki keterampilan diagnostik dalam perilakunya. Yang selanjutnya adalah teori kelompok. Teori kelompok dalam kepemimpinan ini memiliki dasar perkembangan yang berakar pada psikologi sosial. Teori pertukaran yang klasik membentuknya sebagai suatu dasar yang paling penting bagi pendekatan teori kelompok. Teori kelompok ini beranggapan bahwa supaya kelompok bisa mencapai tujuan-tujuannya harus terdapat suatu pertukaran yang positif di antara pemimpin dan pengikut-pengikutnya. Yang kelima adalah teori orang hebat. Friedman Theory atau teori orang hebat ini berasumsi bahwa sifat kepemimpinan dan bakat-bakat kepemimpinan ini dibawa dari sejak kecil seorang tersebut dilahirkan. Friedman Theory ini berkembang sejak abad ke-19. Meskipun tidak dapat diidentifikasikan dengan kepastian ilmiah tentang karakteristik dan kombinasi manusia, seperti apa yang dapat dilakukan sebagai pemimpin. Teori yang keenam adalah teori Servan. Teori kepemimpinan Servan pertama kali diperkenalkan pada awal tahun 1970-an. Teori ini percaya bahwa seseorang pemimpin yang baik bertugas untuk melayani, menjaga, dan memelihara kesejahteraan fisik serta mental pengikutnya. Pemimpin cenderung fokus untuk memenuhi kebutuhan pengikut dan membantu mereka menjadi lebih mandiri dan berwawasan lebih luas. Pada teori ini, pemimpin yang baik juga diharuskan bisa bersimpati dan meredakan kecemasan terlebih dari para pengikutnya. Maka itu kepemimpinan diberikan pada seorang yang pada dasarnya memiliki jiwa melayani. Yang ketujuh adalah teori transaksional. Teori transaksional menggambarkan gaya kepemimpinan yang didasari perjanjian yang dibuat antara pemimpin dan bawahannya. Perjanjian ini dibuat untuk menghasilkan pertukaran atau transaksi yang saling menguntungkan antara pemimpin dan pengikutnya. Kelima adalah permasalahan dalam pekerjaan dunia kerja. Yang pertama adalah bullying dan pelecehan perundungan di tempat kerja. Perundungan atau bullying dan pelecehan dapat terjadi di tempat kerja. Hal ini bisa dilakukan oleh rekan kerja ataupun atasan. Pekerjaan yang dibully akan merasa mendapat tekanan dan pelaku perundungan sehingga merasa tidak aman. Misalnya mengerjakan lebih banyak pekerjaan yang bukan kewajibannya, mendapatkan kekerasan verbal dan fisik, atau melakukan hal yang merugikan dirinya sendiri. Terjadinya perundungan dan pelecehan di tempat kerja dapat menyebabkan korban mengalami depresi, bahkan trauma. Permasalahan yang kedua adalah gosip. Gosip adalah obrolan atau rumor tentang orang lain. Ketika mengunjing isu-isu sensitif seperti perselingkuhan di kantor atau hubungan istimewa antara atasan dan rekan kerja, maka biasa terjadi masalah jika isu tersebut menyebar. Masalah dalam dunia kerja ini dapat merusak hubungan antara karyawan, bahkan memicu pertengkaran. Akibatnya kinerja individu atau tim tidak optimal sehingga produktivitas berkurang. Yang ketiga, komunikasi yang buruk.
Komunikasi yang buruk dengan rekan kerja atau atasan dapat menjadi masalah di dalam dunia kerja. Hal ini bisa membuat Anda merasa bingung dan tidak memiliki informasi yang cukup mengenai pekerjaan. Informasi pekerjaan yang tidak tersalurkan dengan baik dapat menanggung alur kerja dan mengganggu jalannya sebuah kerja. Selain itu, kurangnya komunikasi antara karyawan dan atasan juga bisa membuat Anda merasa tidak dipercaya pekerjaan tidak sesuai dengan posisi yang dilamar. Pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan posisi yang dilamar sehingga membuat Anda kesulitan dalam bekerja. Anda mungkin diberi tugas yang jauh di luar kompetensi dan pengalaman, namun Anda tidak berani untuk menolak ataupun mengkompromikannya. Masalah dalam dunia kerja ini bisa menyebabkan Anda merasa terjebak dan tidak tahu harus berbuat apa. Permasalahan selanjutnya adalah beban kerja terlalu keras. Pekerjaan terlalu banyak, beban keras yang terlalu berat bisa memicu stres berlebih. Ketika beban kerja terlalu berat hingga melampaui kemampuan Anda, hal ini bisa menimbulkan stres. Apalagi jika lingkungan kerja berada dalam situasi yang serba capek atau sangat kompetitif. Stres yang berlebih bisa memberi berbagai efek negatif. Soal yang keenam adalah sumber-sumber kekuasaan. Kekuasaan keahlian atau expert power. Kekuasaan ini berdari keahlian, kecakapan, atau pengetahuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang diwujudkan lewat rasa hormat dengan pengaruhnya terhadap orang lain. Seseorang pemimpin yang ditinggikan kekuasaan keahliannya ini kelihatannya mempunyai keahlian untuk memberikan fasilitas terhadap perilaku kerja orang lain. Kekuasaan penghargaan, reward atau power. Kekuasaan ini bersumber atas kemampuan untuk menyediakan penghargaan atau hadiah bagi orang lain, misalnya gaji, promosi, atau pengantar jasa. Dengan demikian, kekuasaan ini sangat tergantung pada seseorang yang mempunyai sumber untuk menghargai atau memberikan hadiah tersebut. Tujuan dari kekuasaan ini dapat diperkirakan secara jelas, yakni harus dinilai dengan hadiah-hadiah tersebut. Seorang pemimpin atau manajer yang mempunyai potensi untuk melakukan penghargaan ini, maka ia mempunyai kekuasaan atas bawahannya. Potensi itu selain ditampilkan dengan menambahkan nyamannya kondisi kerja, memperbarui perlengkapan kerja, dan memuji atas keberhasilan para pengikutnya dalam menyelesaikan pekerjaannya atau tanggung jawabnya. Dan selanjutnya adalah kekuasaan referensi power. Kekuasaan ini bersumber pada sifat-sifat pribadi dari seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang tinggi kekuasaan referensinya pada umumnya disenangi dan dikagumi oleh orang lain karena kepribadiannya. Kekuatan pemimpin atau manajer dalam kekuasaan referensi ini sangat tergantung pada kepribadian yang mampu menarik para bawahannya atau pengikutnya. Kesenangan daya tarik dan keagungan para bawahannya dapat memberikan identifikasi tersendiri terhadap pengaruh pimpinannya. Pimpinan yang selalu tampil dengan kepribadiannya yang jujur, satu kata dengan perbuatannya, taat pada agama, loyal pada undang-undang, serta sederhana dalam gaya hidup dan tutur katanya, atau mementingkan kepentingan orang daripada kepentingannya sendiri, maka kepemimpinan
seperti itu mempunyai kekuasaan referensi yang tinggi. Kekuasaan informasi adalah kekuasaan ini bersumber karena adanya akses informasi yang dimiliki oleh para pemimpin yang dinilai sangat berharga oleh pengikutnya. Sebagai orang pemimpin, maka semua informasi mengenai organisasinya ada padanya. Demikian pula informasi yang datang dari luar organisasi. Dengan demikian, pimpinan merupakan sumber informasi. Dilihat peran manajer sebagai informasi nasional di muka. Kekuasaan yang bersumber pada usaha mempengaruhi orang lain karena mereka membutuhkan informasi yang ada pada pimpinan. Maka kekuasaan ini digolongkan pada kekuasaan informasi. Selanjutnya adalah kekuasaan hubungan atau connection power. Kekuasaan ini bersumber pada hubungan orang dijalin oleh pimpinan dengan orang-orang penting dan berpengaruh baik di luar atau di dalam organisasi. Seorang pemimpin yang tinggi kekuasaan hubungannya ini cenderung meminta saran-saran dari orang-orang lain karena mereka membantu mendapatkan hal-hal yang menyenangkan dan menghilangkan hal-hal yang tidak menyenangkan dari kekuasaan hubungan ini. Selanjutnya adalah kekuasaan paksaan, coercive power. Kekuasaan ini didasarkan atas rasa takut. Dengan demikian, sumber kekuasaan diperoleh dari rasa takut. Pemimpin yang mempunyai kekuasaan jenis ini mempunyai kemampuan untuk mengenakan hukuman dampratan atau pemecatan dalam kehidupan manusia pada umumnya. Orang punya kekuasaan ini selalu dihubungkan dengan penggunaan kekerasan fisik ataupun diwujudkan dalam benturan senjata, seperti misalnya perang. Menurut David Kipnis, semua kekuasaan pada dasarnya ada pada orang. Hanya saja kekuasaan yang suka menyakiti atau menghukum orang lain seringkali digunakan dan sulit dikendalikan. Dalam kehidupan organisasi, pimpinan atau manajer yang menggunakan kekuasaan paksaan ini dapat dilihat dari tindakannya yang suka menghukum. Yang selanjutnya adalah kekuasaan legitimasi. Legitimasi power. Kekuasaan ini bersumber pada jabatan yang dipegang oleh pemimpin. Secara normal, semakin tinggi posisi seorang pemimpin, maka semakin besar kekuasaan legitimasi yang seorang pemimpin yang tinggi kekuasaannya. Cenderung mendengarkan orang lain karena pemimpin tersebut merasakan bahwa ia mempunyai hak ataupun wewenang yang tinggi. Soal yang ketujuh adalah sifat-sifat kepemimpinan. Yang pertama, integritas atau integrity. John C. Maxwell dalam bukunya mengembangkan kepemimpinan di dalam diri meletakkan integritas sebagai faktor kepemimpinan yang paling penting. Integritas meneguhkan adanya konsistensi antara apa yang kita katakan dengan apa yang kita perbuat. Integritas sepintas terlihat sepele, namun kegagalan para pejabat, pemerintah, dan negara dalam menjalankan roda organisasi atau instansi karena kurangnya integritas yang berujung pada KKN,
meskipun kepemimpinannya cakep dan berpolitik dan bernegara. Cara mengimplementasikan dari sifat integritas yang pertama adalah menunjukkan kejujuran, memenuhi komitmen, berperilaku konsisten, yang berarti menunjukkan tidak adanya kesenjangan antara kata dan perbuatan. Yang kedua adalah pengetahuan. Pemimpin harus memiliki pengetahuan tentang tujuan, asas organisasi yang dipimpinnya, serta cara-cara untuk menjalankannya secara efisien, serta mampu memberikan keyakinan kepada orang-orang yang dipimpin dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sebagai pemimpin, seorang harus berperan mendorong anggotanya untuk beraktivitas sambil memberi sugesti dan semangat agar tujuan dapat tercapai. Peranan yang perlu ditampilkan oleh seorang pemimpin adalah, yang pertama adalah mencetuskan ide atau sebagai seorang kepala. Yang kedua, memberi informasi sebagai seorang perencana, memberi sugesti, mengaktifkan anggota, mengawasi kegiatan, memberikan semangat untuk mencapai tujuan. Sebagai katalisator, mewakili kelompok, memberi tanggung jawab, menciptakan rasa aman, dan sebagai ahli dalam bidangnya yang dipimpinnya. Yang ketiga adalah keberanian. Keberanian sejati adalah kebijakan tertinggi, sebagaimana diungkapkan oleh Sir Winston. Keberanian adalah karakter utama dalam seorang pemimpin sejati. Hal ini dicantumkan dan dilihat dalam perkataan, perbuatan, dan tindakan seorang pemimpin. Tidak akan ada terobosan signifikan tanpa keberanian mengambil resiko. Keberanian berarti memiliki kepastian dan keteguhan dalam mengambil keputusan atau bertindak. Namun, keberanian berbeda dengan tindakan sesaat yang tidak berfokus dan tanpa perhitungan. Keberanian ditunjukkan oleh seorang pemimpin setelah melakukan analisis atau suatu situasi dan mengambil keputusan berdasarkan analisis tersebut. Setelah itu, barulah seorang pemimpin melaksanakan dengan sepenuh hati keputusan yang telah dibuatnya ataupun resiko yang harus dihadapinya. Yang selanjutnya adalah inisiatif. Mengimplementasikan sifat inisiatif atau ide untuk menggerakkan. Pemimpin harus mempunyai kemampuan melihat apa yang seharusnya dikerjakan, kemampuan menghadapi situasi tanpa adanya sarana atau alat-alat atau cara-cara yang biasa dipakai. Dengan demikian, mereka yang dipimpin benar-benar merasakan bahwa sifat kepentingan hadir dalam diri pemimpin, yaitu pemimpin yang telah menjadi penggerak bagi mereka. Kualitas inisiatif atau prakarsa biasanya berkaitan erat dengan kreativitas. Seorang pemimpin yang kreatif dan penuh ide serta berani mengambil keputusan dan melaksanakan keputusan itu akan menjadi pemimpin yang mampu menggerakkan seluruh anggota organisasi yang dipimpinnya. Yang kelima adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan menurut Wigdom atau disebut pula sebagai kebijakan merupakan kearifan seorang pemimpin dalam memutuskan sesuatu sehingga keputusan yang adil dan kebijaksanaan. Adanya kepentingan untuk mengimplementasikan sifat kebijaksanaan dalam kepemimpinan karena berdampak pada hubungan
maupun pengaruh dalam sebuah organisasi yang dipimpin. Kebijaksanaan sampai menjadi suri teladan bagi bawahan dan orang lainnya. Pemimpin yang bijaksana akan dihormati oleh bawahannya bukan karena jabatan atau keduanya, melainkan karena kualitas kepemimpinannya. Selanjutnya adalah keadilan. Bagaikan bentengan layar, sifat dan sikap adil seorang pemimpin akan menggerakkan seluruh potensi kapal kepemimpinan seorang menuju arah yang diinginkan. Tanpa berlaku adil, kapal kepemimpinan hanya terobosan ombang-ambing di samudera masalah yang begitu luas. Tujuan organisasi akan sulit tercapai karena seorang pemimpin yang tidak adil tidak akan dapat menjadi panutan dan arahan serta perintah-perintahnya tidak akan dilaksanakan oleh anggota-anggotanya. Padahal lingkungan internal maupun eksternal organisasi seringkali menghadirkan masalah yang sangat kompleks. Sifat adil akan selalu menjadi takaran dalam kepemimpinan. Oleh karena itu, dalam kepemimpinan, sifat adil harus senantiasa terwujud dan diimplementasikan dalam menjalankan roda organisasi. Sifat adil berarti tidak memihak dalam suatu situasi konflik, baik atas alasan demi kepentingan pribadi maupun kelompok. Sifat adil juga tampak dari pemberian imbalan atau reward dan sanksi terhadap bawahan. Pemimpin harus mampu menempatkan kepentingan yang lebih besar dan kepentingan yang sempit. Kualitas pribadi dari sifat adil dan tindakan yang adil ini tampaknya mudah diucapkan, tapi tidak gampang dipraktekkan. Yang selanjutnya adalah kepercayaan atau trust. Kepercayaan merupakan landasan kepemimpinan. Kepercayaan orang adalah hal yang sangat penting dan merupakan suatu modal dasar bagi seorang pemimpin. Kepercayaan orang terletak pada karakter dan karakter adalah modal sang pemimpin. Jenderal Haji Norman menekankan pentingnya karakter, mengungkapkan bahwa kepemimpinan adalah kombinasi antara strategi dan karakter. Namun jika Anda harus menghilangkan salah satunya, lebih baik Anda bisa punya strategi. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.